Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 3 bulan ini akan memberikan bantuan sosial berupa paket sembako bagi warga yang terdampak wabah corona. Bantuan ini diberikan utamanya bagi warga yang tinggal di wilayah yang memberlakukan kebijakan PSBB seperti wilayah Jabodetabek. Namun sayangnya belakangan timbul terutama terkait siapa yang berhak menerima bantuan ini. Di beberapa daerah ditemukan adanya bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Dan setelah ditelusuri ternyata ada permasalahan terkait dengan data kondisi ekonomi penduduk yang dijadikan rujukan. Padahal bantuan tersebut diberikan sepenuhnya berdasarkan dari data-data ini. Dan akibatnya rasa keadilan masyarakat kini ada yang tercederai dan dikhawatirkan jika ini berlarut-larut tentunya dapat berpotensi menyulut kecemburuan sosial di tengah pandemi. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini, kini kita telah tersambung melalui sambungan telepon anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih. Pak Alamsyah. Ya, selamat sore, Elza. Pak Alamsyah, ini kalau kita lihat terkait dengan bansos sendiri, tengah PSBB, Anda melihat permasalahan dari Ombudsman sendiri, melihat permasalahannya itu seperti apa saat ini? Ya, kalau soal tadi isu soal akurasi data atau penerima manfaat, ya, kami sudah memprediksi akan terjadi begitu ya. Memang karena ketika kita memutuskan untuk memilih model targeted atau berbasiskan kelompok sasaran, itu sangat mungkin ada simpangan-simpangan. Nah, cuma berapa persen kita tidak tahu, tapi itu memang ciri khas kelemahan dari model targeted. Nah, untuk itu model targeted itu selalu mensyaratkan satu feedback system. Jadi harus ada didampingi dengan satu complaint handling ketika orang tidak tepat, maka kemudian dia bisa dicoret. Ketika orang yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, dia punya channel untuk menyampaikan kok saya tidak dapat. Nah, maka kriteria orang yang mendapatkan itu memang harus dipublish adalah orang yang seperti ini. Sehingga kemudian orang kalau merasa dia berhak dapat bantuan, dia tidak dapat, dia bisa bertanya dan kemudian segera bisa diverifikasi, segera bisa dieksekusi dalam tempo yang cepat. Nah, kemudian yang kedua, apabila orang ternyata tidak layak dapat, maka kemudian juga bisa dikoreksi dalam tempo yang relatif cepat. Maka itulah Ombudsman kemudian kita mulai minggu depan akan membuka posko-posko aduan, akan kita publish nanti apabila orang merasa dia harusnya dapat tidak dapat, dia bisa langsung menanyakan ke situ dan kami akan teruskan ke penyelenggara dan minta dalam waktu cepat segera ditindaklanjuti. Sebaliknya juga ada apabila ada laporan orang yang harusnya tidak dapat tapi bisa mendapat, kami akan teruskan juga supaya segera dikoreksi, kira-kira begitu. Tapi sejauh ini sudah ada pengaduan belum sih sebenarnya Pak Alamsyah sebelum dibukanya posko ya? Iya, ada aduan sebelum dibuka posko 1-2 gitu ya. Tapi pada saat memang bantuan belum diterima, lebih banyak bertanya apakah saya bisa dapat atau tidak. Itu yang menyebabkan kami meminta agar kriteria orang yang mendapatkan itu memang dipublikasi secara intens oleh pemerintah. Baik. Jangan hanya mempublikasi akan memberikan, sehingga orang bisa menilai dirinya. Dan kalau dia tidak jelas, dia bisa bertanya. Oke, Pak Alamsyah, ini kan kita juga tahu bahwa pemerintah juga ada sistem pengaduan ataupun pelaporan bahwa memang ada bagi warga yang belum mendapatkan bansos, mereka bisa mengadukan itu atau melaporkan itu. Nah, tapi Anda melihat bahwa sistem ini belum berjalan baik atau seperti apa sebenarnya? Masalahnya ketika orang ditindaklanjuti, belum tentu dia menyampaikan lagi ke publik bahwa saya sudah diselesaikan. Nah, kita kan belum tahu ya, itu sebabnya kami juga di Ombudsman membuat sebagai last resort untuk pengaduan. Jadi apabila orang merasa tidak ditindaklanjuti ketika dia mengadu ke pemerintah, dia bisa lapor ke Ombudsman. Itu yang kemudian akan kami jembatani untuk memastikan bahwa dia sudah diselesaikan atau tidak. Baik, Pak Alamsyah, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Prime Time.